Oke. Selanjutnya kita coba bahas ini aja lah ya. Soal esainya dulu ya. Pilihan gandanya belakangan aja. Esai yang nggak apa-apa ya. Mulai dari halaman berapa itu? 197. Kita coba bahas dari esainya dulu. Baru nanti pilihan gandanya. Ini ya. Kita coba kerjakan. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya nih. Nomor 1. Panjang gelombang bunyi di udara frekuensinya 500 Hz. Berarti kita buat diketahui untuk soal nomor 1 ini frekuensinya itu 500 Hz. Nah, kemudian panjang gelombang bunyi di udara itu adalah L. Variabelnya kita namakan aja L. Ini L atau H ya, sama saja itu ya. Nah, kalau ketinggian biasanya H. Ini saya pakai simbol L saja. 80 cm. Nah, ini mungkin perlu dikonversi jadi meter satuannya. Berarti 80 bagi 100 itu 0,1 meter. Tentukan suhu udara saat itu jika kecepatan bunyi di udara pada saat suhu 0 derajat adalah 332. Itu datanya ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus yang jadi aja, rumus yang ada di LKS itu ya. Berarti yang ditanya di sini kita coba tulis dulu ya. Yang ditanya adalah suhu ya. Ditanya itu adalah temperatur. Nah, rumusnya itu kan sudah ada ya, tinggal dipakai VT, kecepatan terminal ya. Ini VT mencari suhu ya. Tentukan suhu udara saat itu. Berarti kita perlu cari kecepatan terminalnya dulu nih. Waktunya ada? Waktu nggak ada ya? Pak, itu 80 cm itu 0,8 meter ya? Iya, 0,8 ya. Ini salah. 0,8 meter. Kalau di rumus itu ada rumus seperti ini ya. Kecepatan cepat rambat bunyi di udara VT adalah 332 meter per sekon itu ditambahkan dengan 0,6 meter per sekon kali derajat Celcius, ini dikali dengan temperaturnya. Temperatur ya, begini. Nah, itu bukannya lambda ya? Kenapa? Yang 80 cm itu lambda ya? Sebentar, saya coba baca dulu ya. Panjang gelombang ya. Oke, salah. Saya coba ulang nih. Lambda ya, oke. Ini lambda, berarti kita bisa cari kecepatan terminalnya ya. Kecepatan terminalnya ini. Untuk VT-nya kita ganti jadi ini lambda. Lambda kali F ya. VT-nya itu jadinya lambda dikali frekuensi sama dengan ini. 332 meter per sekon ditambah 0,6 meter per sekon derajat Celcius begini ya kali temperatur ya. Temperatur dalam satuan derajat Celcius. Ini saya tambahkan saja derajat Celciusnya ya. Udah tinggal dihitung ya. Kalau udah dihitung nih dapat hasilnya. Ini saya tambah saja satuannya supaya nanti konversinya benar satuannya. Dah. Kalau dihitung berarti 0,8 dikali 500. Nah, ini dari semua ini saya pakai angkanya saja ya. 332 ditambah 0,6 dikali T. Nah, saya buat begini saja. Nah, konversi satuannya ini nanti kita pakai di akhir aja. 0,8 ini kali 0,8 berapa? 40 ya? 400 ya harusnya. Itu 500. Ini 0,8 ini berapa tadi? Frekuensinya 500 ya. Ya, saya salah tulis nih. 400. Saya izin sambil makan bentar. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, ini ya. Udah dapat nih.
Berarti 0,6 T itu sama saja dengan ini. 400 dikurang 332. Berarti 0,6 T itu sama dengan berapa nih? 100 kurang 32. 68 ya. T-nya berarti 68 dibagi 0,6. Berapa nih? 68 dibagi 0,6. Bagi 0,6. 113 ya. 113,33. Nah, pembulatannya begini. Kira-kira begitu. Bisa ini? Bisa. Nah, hitungnya ya. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian kalau kita lihat untuk soal nomor 2, ya. Ini kita letak di bawah saja. Kita coba baca soalnya. Suhu di udara suatu tempat pada saat tertentu adalah 25. Berarti dikasih tahu di sini suhu ya. Karena dikasih tahu suhu, kita coba tulis. Temperaturnya 25 derajat Celcius. Seseorang di tempat tersebut mendengar bunyi dari sebuah sumber bunyi yang frekuensinya, berarti F-nya dikasih tahu 200 Hz. Jika jarak antara pendengar dengan sumber bunyi adalah 3.400. Berarti ini jarak ya. X 3.470 meter. Yang ditanya di soal ini ada 3. Yang pertama itu cepat rambak bunyi di udara. Cepat rambak bunyi di tempat itu maksud saya. Yang B, waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk sampai ke pendengar itu berarti T. Kemudian yang C, panjang gelombang bunyi. Nah, ini menggunakan rumus dasar semua ini kalau seperti ini ya. Yang pertama, cepat rambat bunyi di tempat itu. Di sini ada suhu. Karena ada suhu, berarti kita bisa mencari atau mengerjakan soal ini dengan menggunakan konsep rumus yang tadi. Ya. Jadi kita cari dulu V-nya. Kita jawab ya. Untuk yang pertanyaan A, itu kita bisa cari pakai rumus VT sama dengan 0,3 ini ya. V-nya itu adalah 332 ditambah 0,6 ya. 0,6. Penulisannya mungkin kita buat lengkap aja. 332 meter per sekon. Ini kita tambahkan dengan 0,6 ya. 0,6 meter per sekon derajat Celcius. Ini kemudian kita kali dengan temperatur derajat Celcius. Nah ini. Nah, masukkan aja datanya ke sini ya. Jadi V-nya itu adalah 332 meter per sekon ditambah 0,6 meter per sekon derajat Celcius. Ini kita kali dengan T-nya itu 25 derajat Celcius. Nah, udah dapat nih hasilnya. 332 meter per sekon ditambah 0,6 kali 25. 0,6 kali 25 itu 15 meter per sekon. Berarti V-nya adalah 332 tambah 15, 347 ya. Meter per sekon, 347 ya. Bisa? Bisa. Nah, kemudian kalau kita mau mencari jawaban pertanyaan B, yang B itu yang ditanya adalah waktu. Berarti rumusnya kan begini, X sama dengan V kali T. Nah, karena kita butuh cari T, maka kita ganti bentuk rumusnya jadi gini, X dibagi V. Nah, V-nya tadi kita udah dapat nih, 347. Kemudian X-nya di data di soal sudah diketahui 347 ya. 3.470 ya. Ini X-nya. Berarti waktunya adalah sebesar 10 detik. Ya.
10 sekon. Itu untuk pertanyaan yang B. Lalu yang terakhir, pertanyaan C, yang ditanyakan di soal itu lambda. Nah, lambda. Lambda ini adalah V dibagi F. Ya. Jadi, kalau gitu kita bisa hitung nih. V-nya kita dapat tadi 347 meter per sekon ya. Satuannya tidak perlu saya buat di sini, langsung angkanya saja. Frekuensinya di soal dikasih tahu 200. Ini 200. Udah tinggal dibagi nih. Berarti 347 bagi 200 itu sebesar 1,735 meter. Nah, ini untuk soal nomor 2 seperti ini. Bisa ini? Bisa. Ya. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita coba kerjakan yang soal berikutnya itu nomor 3. Nomor 3 saya copy dulu. Soalnya saya bisa ditampilkan ya. Nah ini. Nomor 3. Andi berdiri di antara dua gedung. Jika ia meledakkan petasan, ia mendengar suara pantul dari bunyi tersebut berturut-turut dengan selisih. Oh, ini dikasih tahu nih. Datanya kita bisa gambarkan dulu ya. Jadi ini ada dua gedung. Ini katakanlah gedung pertama, ini katakanlah gedung kedua ya. Jadi kedua gedung ini terpisah pada jarak tertentu. Misalnya begini ya. Ya. Nah ini jarak antara dua gedung, si Andinya diantaranya. Jarak antara kedua gedung 600. Berarti kita misalkan si Andinya di sini. Nah, ini dia. Nah, yang kita tahu di data di soal ini ya, jarak gedung ini dituliskan di situ, kita misalkan ini X, X-nya itu 600 meter. Kecepatan bunyi di udara itu 340 meter per sekon. Kemudian delta T, selisih antara suara yang dibunyikan dari gedung, misalkan ini katakanlah ini gedung A, ya, ini adalah gedung B. Ya, delta T-nya itu sebesar 0,4 detik. Yang ditanya waktu yang dibutuhkan bunyi untuk memantul pada gedung pertama dan pada gedung kedua. Oh, berarti yang ditanyakan di soal ini, ya, yang pertama itu adalah waktu untuk mencapai bunyi sampai di gedung A. Ini. Kemudian yang kedua TB, waktu bunyi untuk mencapai gedung B. Memantul ya, untuk memantul maksudnya. Nah, yang pertanyaan yang B, jarak Andi terhadap gedung pertama dan jarak gedung kedua. Oh, berarti ini XA, kita namakan saja XA sama XB. Nah, XA itu ini jarak si Andi ke gedung A, XB itu kita simbolkan sebagai jarak Andi ke gedung B. Nah, kalau sudah, ini rumusnya adalah rumus Gemma ya. Jadi kalau Gemma itu rumus dasarnya adalah X sama dengan V kali T per 2. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Jadi kita akan pakai rumus ini nanti untuk di soal ini. Nah, berarti yang kita perlukan adalah ini. Kita tahu delta T ini adalah waktu tempuh bunyi dari ini. Waktu tempuh bunyi ke gedung A ya, memantul di gedung A. Ini sama dengan dikurangin ya, dikurangin ya. Delta TA atau gini lah, delta TB tambah delta TA. Nah ini ya. Nah kita kasih tanda mutlak. Tanda mutlak itu artinya kita ambil nilainya yang positif. Ini negatif maksud saya. Nah, ini selisihnya ya, selisih waktu tempuh ke gedung A dan ke gedung B. Nah, kemudian X-nya untuk X sendiri, misalkan ya, kita misalkan yang ini. Kalau yang ini kita misalkan sebagai XA-nya itu sebagai X, sebagai apa ini ya? Ini XA, berarti kalau yang ini itu adalah XB.
XB-nya itu adalah 600 kurang XA. Nah, itu datanya. Dah, sekarang kita coba masukkan datanya ke persamaan. Berarti di sini kita perlu cari waktu ya. Kalau cari waktu bisa jadi begini caranya. Kita cari dulu XA. XA itu adalah V kali TA per 2. Nih, ya. Sementara kalau cari XB, V kali TB per 2. Nah, yang kita tahu 600 meter itu adalah jarak XA tambah XB. Nah, gini ya. Nah, jadi kita masukin coba ini supaya bisa hilang di apa ini? 2V yang cepat. Coba saya pikir dulu ya, supaya cepat. Ini delta T-nya. Oh, delta T-nya kita tahu ya. Delta T-nya tadi berapa nih? 0,4 ya. Delta T 0,4. Berarti 0,4 itu sama dengan TB kurang TA. Ini kasih tanda mutlak. Nah, itu data-datanya. Tinggal dimasukkan aja sih ini semua supaya dapat TATB. Oh ya, ini saja mungkin. Ini persamaan 1 ya. Yang ini persamaan 2. Nah, saya ganti di persamaan 1 itu XA-nya jadi V ini ya. V per 2 kali TA. Ya. Jadi saya coba lihat tinjau persamaan 1 dulu ya. Ini ya. Dari persamaan 1 itu saya buat begini. 600 sama dengan XA-nya itu saya ganti nih. V-nya itu kan V kali TA ini per 2 ditambah V kali TB per 2 begini ya. Kita tahu V-nya itu 340. Nah, saya masukin ke dalam nih. 600 sama dengan 340 TA per 2 ditambah 340 TB per 2. Nah, kalau kita bagi ini 340 bagi 2 berapa itu? 170 ya. Nah, ini berarti 170 TA ditambah 170 TB. Nah, begini. Sekarang persamaan ini saya gabung dengan persamaan yang kedua yang bawah. Yang ini 0,4 sama dengan TB kurang TA. Ya, berarti saya tulis di sini di bawahnya 0,4 sama dengan TB dikurang TA. Ya, jadi ini saya ambil tanda mutlak. Saya anggap TB-nya itu lebih besar nih angkanya. Berarti ini mungkin jaraknya lebih dekat nanti. Ya, diapakan ini? Supaya mudah mungkin kita buat begini ya. Kita kali 1 mungkin ya. Yang ini kita kali 170. Nah, begitu. Cara gini ngerti? Ngerti. Ngerti ya. Oke, kalau sudah hasilnya jadi gimana nih? Yang ini jadi tetap 600 ya. Ini 170 TA tambah 170 TA TB, sorry. Yang bawahnya 0,4 kali 170 berapa nih? 170 kali 0,4 kali 17 68. Ini 68. Ini TB-nya di depan ya. Saya taruh di belakang aja. Ini jadinya min 170 TA itu ditambah 170 TB. Nah, kita sekarang boleh kurangkan. Misalnya kita mau menghilangkan TB. Kalau hilangkan TB ini jadi kurang. Ya, kalau kurang jadinya 600 dikurang 68. Ini dapatnya 532. Yang ini min kali min itu plus.
170 tambah 170 itu 340. Ini TA. Sementara ini 170 TB dikurang 170 kan 0. Nah, berarti dapat TA-nya segini. Nah, berarti TA-nya adalah 532 kita bagi dengan 340. Nah, kalau kita bagi nih 532 bagi dengan 340 itu dapatnya sekitar 1,56. Nah, ini saya pembulatan ya. Saya ambil 2 angka di belakang koma. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau sudah, kita cari TB. Cari TB-nya bagaimana? Kita masukkan aja angka TA ini ke dalam persamaan. Misalnya persamaannya kan tadi nih, 0,4 sama dengan TB kurang TA. Nah, kita ganti deh. Berarti ini TA-nya kita ganti 0,4 sama dengan TB dikurang 1,56. Ini 1,56 ini saya ambil pembulatan ya. Karena saya pakai 2 angka di belakang koma. Berarti TB-nya adalah 0,4 ditambah 1,56. Nah, ini dapatnya berarti dapatnya 1,6 ya. Detik. Nah, kalau sudah dapat, inilah jawabannya. Jadi untuk jawaban A itu dari sini. Ini jawaban A. Ya, ke bawah. Paham itu? Nah, sekarang kalau cari XA, XB, pakai rumus ini aja. Pakai rumus Gemma ini. Ya, untuk mencari XA, XB-nya. Berarti untuk jawaban yang B, XA adalah V kali TA per 2. Kalau mencari XB, ini aja. XB itu gini aja, 600 kurang XA. Nah, jadi kita cari dulu XA. XA-nya itu 340. Ya. Itu TB-nya bukannya 1,96. Oh iya, 1,96 ya. Oke, ini. Salah ya. Oke, salah hitung. Nah, itu udah ya. Lanjut, TA-nya tadi 1,56 ya. Ini kita bagi 2. Ya, berapa nih? 170 dikali 1,56. Ini dapatnya 265,2 meter. Nah, kalau sudah cari XB-nya 600 saja ini. Kita kurangi dengan 265,2. Nah, berarti 600 dikurang 265,2. Itu dapatnya 334,8 meter. Paham? Nah, jadi ini caranya ya untuk yang soal nomor 3 ini. Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya kita coba ini kerjakan soal nomor 4 sampai nomor 6 mengenai perbandingan nada. Ya. Ini perbandingan nada ini sebenarnya ini soal hanya masuknya si pertanyaan harusnya. Karena tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya dalam pelajaran. Tapi kalian bahas nggak apa-apa. Kita coba lanjut ya. Perbandingan nada. Kita mulai dari soal nomor 4. Nomor 4. Diketahuinya kita tulis dulu ya. Nomor 4 itu yang diketahui frekuensi nada A. Berarti nih FA. FA-nya 440 Hz. Yang ditanya tentukan frekuensi nada C dan nada E. Kalau ditanya tentukan frekuensi nada C dan nada E, ini bisa banyak cara sih. Cara pertama itu tinggal lihat tangga nada aja. Ingat lihat perbandingan. Lihat tabel aja. Cara pertama itu gampang, lihat tabel langsung dapat jawabannya ya. Nah, mungkin kita coba pakai cara itu saja. Lihat tabelnya biar langsung dapat jawabannya. Tabelnya kalau nggak salah ada di halaman 178 ya. 178. Mana dia tabelnya? Kamu udah bisa hafal ini tabelnya ini. Ini tabelnya ya. Tabel. Tinggal pakai ini aja sih sebenarnya. Udah langsung ketemu itu. Coba saya perkecil. Masih kelihatan ya kecil. Nah,
nada C. Nada C itu ini aja langsung ya. Cara pertama bisa langsung lihat nih. Ini pasti jawabannya kalau C, FC-nya bisa dilihat di situ 264 ya. Nah, FE-nya E-nya itu 330 ya. Itu ya. Nah, bisa juga pakai perbandingan ini. Ini kan ada data di sini. Nah, cuma masalahnya kalau pakai perbandingan ini kita harus hafal ya. Jadi kalau hafal ini bisa kita bandingkan. Biasanya kita perlu mengingat perbandingan ini dan frekuensi nada A. Nah, kalau dua ini ingat, semua biasanya nanti nada yang lain itu dibandingkan dengan A. Nah, jadi untuk soal nomor 4 pakai cara ini aja ya, lebih mudah. Ini bisa? Oke. Saya catat dulu. Oke. Nomor 5. Dah ya, bisa lanjut? Bisa. Oke, nomor 5 ya. Sebuah nada memiliki frekuensi, berarti dikasih tahu di sini frekuensinya itu 200 Hz. Tentukan frekuensi nada yang sama dengan kriteria 2 queen. 2 queen lebih tinggi. 2 queen lebih tinggi. Queen mana queen? Queen itu yang ini ya perbandingannya. Nah, berarti 2 lebih tinggi berarti dia di pangkat 2 kan ya. Berarti ditanya ini frekuensi yang sama tapi 2 queen lebih tinggi ya. Nah, kita pakai perbandingannya. Sebentar ya. Oke ya, ini kita lihat perbandingannya queen 2 queen lebih tinggi itu 3/2 kan. Berarti kita misalkan aja ini F1, ini F2. Berarti F2 adalah 3/2 karena 2 queen ini dikuadratin ya. Kali F1. Gitu kan? Nah, tinggal dihitung berapa nih? 9/4 dikali dengan 200 Hz. Berarti 200 bagi 4 itu 5. 50 ya. 5 kali 9, 45 ya. 45 ini berarti 450 Hz. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian yang nomor 6 ini kasusnya bagaimana nih? Yang nomor 6 1 quart lebih rendah ya. Oke. Kita buat diketahuinya. Diketahuinya ada frekuensi kita misalkan F1 saja. 300 Hz. Kemudian mintanya frekuensinya quart lebih rendah. Quart lebih rendah. Lihat quart itu yang mana? Quart itu berarti perbandingannya ini 4/3. 4/3 ya. Nah, berarti ada kata quart ini menandakan perbandingannya harusnya 4/3 ya. Ini perbandingannya. Nah, berarti kita tulis saja nih. Kalau yang ditanya adalah F2, F2-nya berapa? Berarti F2 itu adalah ini. Kita bandingkan ya. Perbandingannya ini berarti kali saja nih dengan F1. 4/3 dikali dengan 300. Lebih rendah ya? Lebih rendah seharusnya ini 100, 400. Terbalik ya? Terbalik ya? Nah, ini kita balik. Nah, ini terbalik ya. Angkanya harusnya lebih rendah, jadi 3/4. Nah, ini ya. Ini berarti 900/4. Berapa 900 bagi 4? 225 ya? Iya. 225 Hz. Bisa ya? Bisa.
Oke, itu soal yang nomor 6. Selanjutnya kita coba cari soal nomor berikutnya. Nomor 8, 9, 10, 7 belum ya? 7 juga belum ya? Saya copy dulu semua nomor 7 sampai nomor 10. Ini ya. Mulai dari soal nomor 7. Untuk nomor 7 diketahuinya nih. Diketahui frekuensi senar mula-mula saat dipetik adalah, nah ini kita misalkan F1. F1-nya adalah 330 Hz. Kemudian jika senar yang sama dengan tegangan berarti ini. Jika senar yang sama itu berarti rho-nya sama ya. Rho 1 sama dengan rho 2. Nah, berarti di sini ada F2. F2-nya itu 9 Newton. Dipetik menghasilkan frekuensi. Frekuensi yang kedua adalah ini, 495 Hz. Selanjutnya yang ditanyakan di soal adalah tentukan tegangan senar. Ya, tegangan senar. Berarti ini adalah F1. Nah, frekuensi sama itu berarti bukan hanya massa jenisnya yang senar yang sama bukan berarti hanya rho-nya yang sama ya. Berarti A-nya juga sama. Begini. Kemudian panjangnya juga sama. L1 sama dengan L2. Itu maknanya. Nah, tinggal masukkan ke rumus hukum Mersenne tadi. Ya. Hukum Mersenne kan rumus dasarnya tadi frekuensi adalah 1/2L dikali akar dari F dibagi rho kali A. Nah, kita membutuhkan ini perbandingan frekuensi dengan tegangan tali. Berarti frekuensi itu sebanding atau berbanding lurus dengan akar tegangan tali. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita tinggal bandingkan saja nih. Kita mau mencari F1 ya. Tegangan 1. Berarti F1 per F2 ini perbandingannya F1 tegangan kali 1 dibagi tegangan kali 2. Nah, begini saja. Berarti F1 F1-nya udah ketemu nilainya ya. 330, F2-nya itu 495. Ini sama dengan akar dari F1 tegangan kali 1 dibagi dengan 9. Nah, kalau begitu kita hitung aja, tinggal dihitung ya. Coba kalau dihitung mungkin angkanya ini praktis, coba 330 dibagi 495 6 ya. Gimana ini supaya cepat mungkin ya. 330 per 495 ini pakai kalkulator sebenarnya lebih cepat ya. Ini dikuadratin, kita kali dengan 9, itulah F1. Nah begini. Berapa nih kalau dihitung? 4 deh. Bisa bantu hitung? 4 ya? Oke. Itu kamu sudah hitung ya? Kan 330 per 495 itu 2/3. Kuadratin. Baru dikuadratin ya? Iya. Ya, bisa ya? Oke. Itu untuk nomor 7. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 saya letak di bawah dulu. Ini. Diketahuinya nomor 8. Nomor 8 diketahui senar biola dengan luas senar berarti dikasih tahu A1A-nya. Ini 0,04 milimeter persegi. Nah, ini perlu kita konversi kemungkinan. Tapi kita lihat dulu data yang lain. Memiliki frekuensi, berarti F-nya itu 300 Hz. 300 Hz. Dari soal ini kelihatan dia perbandingan. Berarti ini kita misalkan saja ini frekuensi 1. Tanya tentang frekuensi dari senar lain dengan bahan yang sama. Bahan yang sama itu berarti rho 1 sama dengan rho 2, L1 sama dengan L2. Ini L1 sama dengan L2. Diketahui lagi apa ini? A-nya. A2-nya itu 0,0.
9 mm persegi. Yang ditanya frekuensinya. Frekuensi 2. Nah, sama kayak tadi. Kita gunakan suku Mersenne yang ini. Ya, suku Mersenne yang ini. Kita gunakan. Tapi kita lihat. Kita butuh data yang mana. Dari sini kita dapat simpulkan kalau yang kita butuhkan itu adalah perbandingan frekuensi dengan luas. Berarti frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar A. Nah, kita gunakan itu perbandingannya. Karena data yang lain juga sama nih. Ya. Tegangan talinya juga ini bisa dianggap sama ya. Jadi di sini F1 sama dengan F2 tegangan talinya. Dari data itu. Dah, tinggal itu. Berarti F2 per F1 itu sama dengan akar dari A1 per A2. Nah, kita masukkan saja datanya nih. F2-nya kita belum tahu, F1-nya kita tahu itu nilainya 300. Lalu ini kita akarin. A1-nya itu tadi datanya sebesar 0,04 ya. Ini 0,04. Yang ini 0,9. Nah, ini sama saja akar 4 per 9. Akar 4 itu berarti 2/3. Nah, berarti F2-nya adalah 2/3 kali 300. 300 bagi 3, 100 kali 2, 200. Nah, ini. Bisa ini? Bisa. Oke, itu untuk soal nomor 8. Selanjutnya kita coba soal nomor 9-nya. Untuk soal nomor 9 ini data yang kita tahu senar A dan senar B merupakan dua jenis senar yang sama. Berarti rho 1 sama dengan rho 2. Jika panjang senar A berarti saya pakai simbol karena ini A dan B saya pakai huruf aja ini ya. Ini berarti LA ini B. Nah, panjang senar A itu kata soal 20 cm. Menghasilkan frekuensi. Frekuensinya kita namakan FA, 400 Hz. Tentukan frekuensi senar B yang panjangnya. Berarti dikasih tahu lagi nih, LB-nya adalah 80 cm. Nah, di sini yang dianggap sama berarti ini FA sama dengan FB juga dianggap sama. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan ya. Persamaannya tadi hukum Mersenne ya. Yang ditanya tadi apa? FB ya. Nah, ini. Berarti langsung aja perbandingan frekuensi berdasarkan hukum Mersenne tadi. Frekuensi itu sebanding dengan panjang tali dulunya. Dengan L. Nah, kita tinggal buat rumusnya. Berarti FB per FA ini sama dengan LA per LB. Masukkan datanya. FB-nya kita nggak tahu. FA-nya kita tahu ininya 400. Ya. LA-nya itu 20. LB-nya 80. Oke ya, ini tinggal di masukkan saja nilainya baru dihitung. 1/4 berarti ini berapa nih? FB-nya 400 ya. Ini 400 100 ya. 100 ya. Oke, 100 Hz. Nah, itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya nih. Nomor 10-nya. Untuk soal nomor 10, senar dengan panjang 40 meter memiliki frekuensi 600 Hz. Berarti dikasih tahu di sini panjang itu simbolnya L ya, 40 cm, memiliki frekuensinya itu 600 Hz. Senar diperpanjang dari mula-mula, diperpanjang dari panjang mula. Setelah diperpanjang, ini agak aneh nih ya. Anehnya adalah kita nggak tahu dia diperpanjang berapa kali. Ya, jadi misalkan begini aja. Seandainya nih, ini LA, ini FA. Nah, kita nggak tahu senarnya ini diperpanjang
dari mulanya berapa kali kita bentuk dalam variabel. Misalnya gini, LB-nya itu kita buat sekian kali. Ini variabel K. K ini nggak tahu angkanya berapa ya. Ini kemungkinan soalnya kurang. Misalnya entah setengah kali, seperempat, satu kali, dua kali, entah berapa lah pun nilainya ini K. Itu K kali dari LA. Yang tanya di soal, berapakah frekuensi B-nya? Nah, kalau begitu, ya tinggal buat seperti tadi aja. Perbandingannya. Frekuensi B dibandingkan dengan frekuensi A itu berbanding terbalik ya. Ini LA, ini LB. Nah, kalau kita masukkan datanya, FB-nya itu kita bagi dengan 600, LA-nya kita buat LA, kemudian LB-nya itu kita ganti jadi ini. Dikali LA. Nah, LA-nya kita coret. Berarti akan kita ketemukan gini. Frekuensi si B itu adalah seperka dikali 600 watts. Ya. Jadi ingat yang ini untuk nilai K-nya ini ya di situ keterangannya K-nya itu konstanta ya. Konstanta yang ada nilainya. Saya nggak tahu berapa. Paham ya? Kemungkinan besar ini salah ketik. Mungkin dia entah 2 kali, ini yang kedua atau 3 atau 4 dan seterusnya. Bisa ya? Oke. Selanjutnya soal yang berikutnya itu nomor 11, 12. Coba saya copy dulu soal nomor 11 dan 12 dulu ya. Pak, saya izin kata sebentar. Ya, oke. Nanti bisa nanya Yes. Sore, Pak. Nah, oke, sudah ya. Selanjutnya ya kita lanjutkan soal nomor 11. Ya. Diketahui nomor 11 ini. Resonansi kedua terjadi pada tabung resonansor. Berarti resonansi kedua itu diketahui N-nya 2. Kolom udara ini ya. Dengan tinggi kita pakai simbol H atau L juga boleh. Saya pakai H saja di sini, 80 cm. Jika frekuensi garpu tala yang digunakan itu berarti F-nya adalah 425 Hz. Tentukan panjang gelombang sumber bunyi. Ada 2 yang ditanya di sini ya. Yang pertama itu yang ditanya adalah lambdanya. Selanjutnya yang kedua yang ditanya adalah V-nya. Nah ini. Nah, kita tahu rumusnya ya. Kalau untuk rumus panjang kolom udara itu kan H sama dengan 2N min 1. Ini ya. Per L dikali lambda. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa cari nih lambdanya pakai rumus itu. Berarti untuk pertanyaan A, jawab nih. Yang A, kita pakai data ini. Tapi di sini mungkin kita pakai satuannya sentimeter aja ya. Ini saya tidak rubah, saya biarkan dalam sentimeter. Berarti saya tulis dulu rumusnya H sama dengan 2N-1 per 4 kali lambda. Berarti di sini hanya itu saya pakai 80 cm. 80 cm. Ini 2 kali 2 kurang 1 dibagi 4 dikali lambda. Nah, dapatnya berapa nih?
Lambdanya adalah 2 kali 2 itu 4 kurang 1 3/4 ya. Berarti ini sama saja dengan 4/3 dikali 80 cm. Ini ngerti? Kalau saya balik begini. Ngerti. Oke, berarti tinggal hitung nih. 8 kali 4 32. 320 bagi 3. Wow, dapatnya pecahannya 106,6 cm. Ini 106,67 aja saya buat. Pembuatan. Bisa? Bisa. Oke. Yang selanjutnya itu pertanyaan B. Kita cari V. V adalah lambda kali frekuensi. Nah, di sini kan datanya sudah ada. Nah, lambdanya kan 106,67. Kita kali dengan frekuensinya. Frekuensinya itu 425. Tinggal kali saja nih. 425. Cuma di sini ini satuannya tadi sentimeter ya. Jadi supaya nggak salah nanti frekuensinya adalah 425. Ini 425 Hz. Nah, berarti P-nya kita nyatakan dalam satuan sentimeter per sekon. Ya, kalau kasusnya seperti ini, saya bagi 425 itu dapatnya berapa nih? 106,67 bagi 425, 0,25 ya. Jadi ini 0,25, tapi satuannya sentimeter per sekon. Bisa? Bisa. Baik. Oke ya. Lanjut soal nomor 12-nya. Ya. Untuk soal nomor 12 ini sepertinya masih soal yang sama tentang frekuensi kolom udara ya. Diketahui resonansi kedua, berarti N-nya itu 2. Terjadi pada tabung resonator pada saat tinggi kolom udara, berarti ini hanya 60 cm. Jika frekuensi Garfunkel yang digunakan F-nya 430 Hz, tentukan suhu udara saat itu ya. Yang ditanya di sini sekarang adalah suhu. Ya. Yang ditanya suhu ya. Tanya T. Nah, kalau seperti ini berarti kita pakai rumus yang seperti yang di LKS saja ya. Suhu itu pakai rumus yang mana ya sebentar. Pakai rumus yang tadi berarti ya. Nah, cari dulu V-nya. Nah, langkah pertama ini kita cari dulu lambdanya. Atau gini langsung aja lah. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya. Nah, kita tahu rumusnya gini. Untuk kolom udara sendiri, ya H itu kan tiada lain adalah 2N min 1/4 dikali lambda. Nah, kita cari dulu lambdanya. Hanya ini saya jadikan satuannya meter. Berarti kalau ini kita jadikan satuannya meter, maka si H ini jadinya 0,6 meter. Begini ya. Oke. Jadi ini hanya 0,6 sama dengan 2 kali 2. Ini kurang 1 bagi 4 kali lambda. Berarti lambdanya adalah 0, ini sama saja dengan 4/3 ya. 4/3 dikali 0,6. Berarti lambdanya adalah 2,4 bagi 3. 2,4 bagi 3 itu 8 ya. 0,8 ya. Bisa? Bisa. Nah, kalau sudah ini 0,8-nya kan sudah dapat nih. Frekuensinya ada. Maka kita bisa cari V-nya di sini. V-nya adalah 0,8 kita kali dengan 430. Ini sama dengan berapa nih? Berapa itu? 43 kali 8. 430 kali 0,8 ya. 300?
44 meter per sekon. Ini kayaknya mirip soal yang tadi jadinya. Kalau dia 344 itu tadi kita lihat ke atas ada soal yang kecepatan terminal 444. Mana dia tadi? Ini ya. Ada nggak? Oh nggak ada ya. Nah kita pakai rumus yang ini aja ya. Jadi saya ambil rumus yang ini. Saya pakai rumus yang ini untuk mengerjakannya. Nah, ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, yuk. Datanya kan sudah ada ya. Ini V-nya 344 ya, meter per sekon. Sama dengan 332 meter per sekon. Kita tambah dengan ini 0,6 kali langsung saja ini meter per sekon ini kali T ya, T derajat Celcius. Nah ini. Udah tinggal hitung nih. Berapa nih? 344. Saya pakai satuannya ini kan nanti derajat Celcius. Jadi satuan ini semuanya saya nggak pakai, nanti di akhir aja ya. Langsung aja angkanya 332 begini sama dengan 0,6 T. Nah, berarti berapa itu? Ini berarti 20 ya, Teh? ini 20 ya. Ini berapa sih? 4, 1, 2, 12 ya. 12, ini 0,6 ya. Berarti T-nya 20 ya. 20 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya soal nomor 12. Untuk soal nomor 12. Ini tadi nomor 12 ya? Tadi nomor 12. Berarti lanjut soal berikutnya. Nomor 13 lagi. Nomor 13. Sepertinya masih sama ini ya. Tentang resonansi. Diketahui. Ada 2 buah peristiwa resonansi di sini ya. Di mana di sini kolom udaranya berbeda ya. Nah, berarti yang ditanya kecepatan saat percobaan resonansi bunyi di tempat itu ya. Panjang awalnya kolomnya ini. H1-nya itu 48 cm. Kemudian kalau kita lihat yang 14 ini adalah H1. H2 ya. H2-nya itu 14 cm. Kemudian frekuensi 1 sama dengan frekuensi yang kedua itu sama-sama 500 Hz. Ya, 500 Hz. Yang ditanyakan di soal ini adalah kecepatannya V. Nah, kalau kita lihat ini resonansinya itu kita harus tahu ya resonansi keberapa dengan resonansi keberapa. Lihat perbandingannya. Nah, ini dulu lah. Kita tahu rumus V adalah lambda kali frekuensi. Ini kan. Nah, V sama dengan ini. Lambda itu adalah ini. Saya tulis di atas dulu lah. H itu kan adalah 2N kurang 1/4 lambda. Berarti kita bisa bandingkan nih. Dengan menggunakan rumus ini, karena kita tahu ini hanya, kita bisa cari perbandingannya ya. Perbandingannya untuk mencari lambda itu bagaimana nih? Ini N-nya kita nggak tahu N berapa ya. Hanya ada resonansi. Oh, pakai kelipatan aja. Coba ya. Kalau N1, resonansi pertama, angka ini jadi berapa? 1/4 ya? Jadi 1/4 ya. Nah, kita pakai dari situ aja nanti, 1/4. Kalau N sama dengan 2. 3/4. 3/4. Nah, N sama dengan 3. 5/4. Oke, berarti nanti akan ketemu pola nih kan. Polanya adalah 1, 3, 5. Berarti pola yang terbentuk adalah angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Nah, berarti kita coba bandingkan aja nih.
Kalau H1 dengan H2-nya itu perbandingannya apa? Saya misalkan ini sebagai K. Ya. Sebagai K. Biar kita tahu perbandingannya. Ini misalnya sebuah K. Maka H dengan K itu kan berbanding lurus ya. Nah, berarti kita bisa bandingkan nih. K1 per K2 itu sama dengan H1 per H2. Nah, kalau kita bandingkan berapa nih? H1-nya 48. H2-nya 14. 11. Ini kalau diperkecil berapa nih? 24/7. 24/7 ya. Nggak bisa dipersederhanakan ya. Itu H1-nya bukan L-48. Kenapa H1-nya? L-48. Kenapa, Min? Maksudnya yang itu apa tuh yang bukan airnya? Bukan, ini panjang kok. Oh, astaga. Ini salah ya. Ini kolom udara ya. Salah. Ini tuh airnya ya. Oh ya, ini salah nih. Coba kita. Iya, ini salah ya. Ini panjangnya L ya. Variabel ya. Berarti H1-nya itu L kurang 48 ya. Iya ini. Kolom udara pokoknya. Saya pikir apa tadi? Ini L-nya 14. L kurang 14. Berarti apa yang harus dilakukan ini supaya saya coba ini supaya dapat perbandingan kecepatannya lambda kali F. Frekuensinya sama. Oh, gini aja coba ya. Frekuensi. Kecepatan bunyi di udara pasti sama ya. Untuk keduanya ya. Oke, sama ya. Berarti V per F itu sama dengan lambda. Nah, jadi kalau misalkan saya rubah begini, ya, V1 per F1 kan ini sama dengan V2 per F2, ya. Ini tuh pasti sama nanti. Karena sama, berarti sama dengan lambda. Lambdanya pasti tinggal bandingkan nih. Lambda 1 per lambda 2. Kalau ini berarti 2N N1 kurang 1 per 4 sama dengan 2N2 kurang 1 per 4. Nah, ini kali terbalik ya. Sorry. Lambda itu apa? Lambda itu 4H per 2N kurang 1. Oh, berarti ini kita ganti gini aja. 4H1 per 2N1 kurang 1. Yang ini 4H2 per 2N2 kurang 1. Nah, berarti ini coret. Ini coret. Masukkan H1-nya ya. H1-nya itu L kurang 48. L kurang 48. 2N1 kurang 1. L kurang 14. 2N2 kurang 1. Ini datanya jadi aneh ya. Itu N1-nya bukannya 1 ya? N1-nya kan 1 ya? Kalau cuman soalnya seperti ini memang agak bingung ya. Membingungkannya apa? Nah, kita nggak tahu ini resonan. Oh, ini sudah dikasih tahu ya resonansi 1 ya. Oh ya, sorry. Ya betul ya. Berarti bisa dihitung ya. Ya. L kurang 48. Ini 2 kali 1 kurang 1 ya. Iya benar. Ini 14 per 2 kurang 1. Nah, berapa nih? L kurang 48 per 1 ya. Ini L kurang 14 per 3. Oh ya, kali silang. Kalau dikali silang? Kali silang berarti ini 3L dikurang 48 kali 3 berapa itu? 48 kali 3, 144 ya.
Ini L kurang 14. Berarti 3L kurang L sama dengan 144 kurang 14. Berarti 2L sama dengan 130. Nih, berarti L-nya 130 bagi 2. 65 ya. I. Nah, panjang kolom udaranya 65. Oh iya. Berarti kita sudah tahu nih. Panjang tabungnya 65 ya. Nah, berarti karena kita sudah tahu L-nya ini 65, baru bisa kita cari datanya ya. Kita butuh cari V. Nah, setelah dapat ini, baru kita bisa cari ya. Misalkan kita mau cari V sama dengan lambda kali F. Nah, ini misalnya ini cari V1. Nah, berarti V1 itu adalah ini 4H1 per 2N1 kurang 1 kali F1. Nah, ini ya. 4 kali H1 itu kan 65 kurang 48. Dibagi 2 kali 1 kurang 1 dikali frekuensi satunya berapa nih? Frekuensi satunya sama dengan frekuensi 2 500. Oh ini. Nah, ini dia baru dapat ya. Berarti berapa itu? 65 kurang 48. 65 kurang 48 itu 17 ya. Berarti 4 kali 17 dikali 500 dibagi 1. Nah, berarti berapa nih? 4 kali 17. Nah, 34.000 ya. 34.000 dalam satuan cm per sekon. Ah, pas ya. Berarti kalau gitu V-nya adalah jadikan meter per sekon. 340 meter per sekon. 340 meter per sekon. Nah, ya pas nih. Bisa? Bisa. Oke ya. Jadi V-nya itu pasti sama, frekuensinya juga sama karena di udara. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Tidak. Tidak ya. Oke. Kita lanjut soal selanjutnya ya. Nah, ini nomor 14 dan 15. Ya. Nomor 14 dan 15. Mengenai efek Doppler. Masih ingat ya efek Doppler? Untuk konsepnya masih ingat? Masih. Masih ya. Oke, kita coba lihat nih soal nomor 14. Kereta bergerak mendekati sebuah stasiun dengan kecepatan. Fluid kereta berarti keretanya sumber bunyi ya. Jadi gini, si kereta itu kita anggap sebagai sumber bunyi. Ya, dia bergerak mendekat. Nah, mendekat dengan kecepatan sumber sebesar karena dia mendekat itu minus 20 meter per sekon ke pendengar. Nah, pendengarnya ada di posisi sini. Ya, jadi ini pendengar. Frekuensi bunyi sumber itu adalah 640 Hz. Kecepatan bunyi di udara itu 340 meter per sekon. Tentukan frekuensi bunyi fluid yang didengar pendengar yang berdiri. Nah, karena berdiri, ini berarti frekuensi pendengarnya pasti 0 karena dia diam di situ, ya. Yang ditanya berapakah ini? Yang ditanyakan ini, berapakah frekuensi yang didengar oleh si pendengar? Otomatis frekuensinya yang didengar ini pasti lebih keras karena sumber bunyinya mendekati dia. Nah, jadi nanti nilainya pasti lebih besar dari 640. Kita buat rumusnya ya. Frekuensi pendengar adalah V plus minus V sumber per V plus minus V pendengar. Kebalik ya. Kebalik ini. VP-nya di atas itu. Iya, ini yang di atas pendengar, yang di bawah yang sumber. Nah ya. Nah, tinggal masukkan datanya. Berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 340. Kita tambah dengan 0. Yang di bawah 340 kita kurangi dengan 20. Ini dikali dengan 640. Berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar 340 per 320 kali 640. Berarti ini sama saja. 640 bagi 320 kan 2. 2 kali 340. 680 ya. Nah ini. Bisa? Bisa. Oke, itu untuk soal nomor 15. Soal nomor 14 ya.
Selanjutnya, untuk yang soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini diketahui. Ya. Mobil ambulans bergerak dengan kecepatan. Nah, ini berarti ambulannya sebagai sumber ya. Jadi ini ambulannya sebagai sumber bunyi. Dengan kecepatan 5 meter per sekon membunyikan sirine dengan frekuensi. Data yang diketahui adalah begini. Frekuensi sumbernya 670 Hz. Sebuah sepeda motor bergerak dari arah berlawanan dengan kecepatan. Ada sepeda motor berarti itu ini. Ini sepeda motornya. Ya, misalkan ini sepeda motor ya. Nah, dia sebagai pendengar bergerak dari arah berlawanan dengan kecepatan. Berlawanan arah itu berarti saling mendekat ya. Jadi saling mendekat. Kalau begitu kita simpulkan gini, kecepatan sumber itu mendekat artinya negatif 5 meter per sekon. Si pendengar karena mendekat ke si sumber ini kecepatannya positif 10 meter per sekon. Cepat rambat bunyi di udara itu 340 meter per sekon. Nah, yang ditanya sudah pasti nih. Yang ditanya sudah pasti frekuensi yang didengar oleh pendengar. Otomatis ini pendengarnya akan mendengar dengan bunyi frekuensi yang lebih besar gitu. Oke. Nah, kita coba bahas pakai rumusnya ya. Frekuensi yang didengar oleh pendengar itu tiada lain adalah cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar. Kita bagi cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Tinggal masukkan aja datanya nih ke dalam persamaan. Kita masukkan datanya. Berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 340 ditambah 10. Lalu yang bawah 340 kita kurangi dengan 5. Ini kita kali dengan 670. Ini kita kali dengan 670. Jadi hasilnya berapa nih? 340 tambah 10 itu 350. Yang di bawah 340 kurang 5, 335. Ya, kemudian kali 670. 670 bagi 335 ini 2 ya. 2 kali 350, 700 ya. Nah, dia harus lebih besar. Nah, seperti ini. Bisa? Bisa. Oke. Itu soal nomor 15-nya ya. Itu untuk soal esai. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal esai? Tidak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita coba masuk ke pilihan bergandanya ya. Saya ambil dari bawah saja nih, karena saya harus buka bukunya dari bawah. Lebih mudah ya. Soal pilihan ganda, saya mulai dari soal yang paling bawah, nomor 30 dulu ya. Nih. Ya. Nomor 30-nya diketahui. Sebuah mobil sedan melaju dengan kecepatan sambil membunyikan klakson dengan frekuensi. Nah, berarti di sini mobil sedannya sebagai sumber bunyi ya. Ini, dia sebagai sumber bunyi. Membunyikan klakson dengan frekuensi, berarti diketahui frekuensi sumber bunyinya adalah 620 Hz. Mobil itu berpapasan dengan sebuah truk dengan jalur yang tertutup, dengan jalur yang berbeda ya, dengan jalur berbeda yang berjalan dengan kecepatan. Dengan jalur yang berbeda yang berjalan dengan kecepatan 20, berarti ada mobil truk. Nah, truknya ini berarti berlawanan arah. Ini mobil truknya misalnya. Nah, ini kira-kira begini ya. Ini si pendengar. Karena mereka berlawanan arah, otomatis ini kecepatan si sumber bunyi itu pasti karena dia mendekat ya, mendekat ke si pendengar ini bertanda negatif. Minus 30 meter per sekon. Lalu si truknya mendekat juga. Berarti kecepatan pendengar itu positif. Positif 20 meter per sekon. Cepat rambat bunyi di udara itu 340 meter per sekon. Nah, berarti yang ditanya di soal ini ya, yaitu berapakah frekuensi pendengarnya.
Nih ya. Kalau begitu, masukin ke persamaan. Frekuensi pendengarnya adalah V plus minus VV, ya. Kecepatan pendengar ya. Dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber kali frekuensi sumber. Nah, masukkan data angkanya. 340 ditambah ya, tambah 20 dibagi 340 dikurangi 30 dikali 620. Nah, ini angkanya sepertinya praktis nih. 340 tambah 20 itu adalah 360. 340 kurang 30, 310 kali 620. 620 bagi 320 ini 2. 2 kali 360 berarti ini 2 kali 360 berarti 6720 ya. Nah, ini 720 Hz. Bisa? Bisa. Oke, itu ya. Untuk soal yang nomor 30. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Untuk nomor 10 nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya soal di atasnya saja saya ambil supaya mudah. Nomor 29 dan nomor 28. Nomor 28 dan nomor 29 ya. Ini tetap pakai data ya. Datanya coba tadi tabelnya saya lihat dari atas saja. Coba kita lihat ini ya. Ini tabelnya. Lihat tabel. Ini tabelnya. Kita coba bahas nomor 28. Diketahui frekuensi nada. Diketahui frekuensinya adalah 352 Hz. Ya. Frekuensi nada B adalah. Nada B ini apa ini maksudnya? Oh, ini aja lah. Lihat aja. Yang 352 itu kan ini. Ini berarti frekuensi nada F ya. Nah, yang ditanya adalah frekuensi nada B. Nah, tinggal lihat di tabel aja. Berarti B-nya yang mana? 495 ya. Ini 495 kan? Ya, berarti cara paling mudah lihat tabel. Cuman kalau nggak pakai tabel, biasanya kita harus ingat ini apa? Perbandingan ini. Ini. Ya sudah, kita pakai aja langsung ini ya. Ini berarti frekuensi nada B-nya kita pakai saja langsung 395 ya. Bisa kalau seperti ini? Bisa. Oke. Kemudian nomor 29-nya. Diketahui frekuensi nada A. Ya, 440 Hz. Yang ditanya di situ frekuensi nada apa itu? Frekuensi Queen ya. FA tapi Queen ya. Queen-nya. Nah, Queen itu yang ini ya. Perbandingannya 3/2. Queen dari A. Berarti FA itu 3/2 kali 404. Ini cepatkan aja. 440. Nah, berapa itu? 600. Iya. 660 Hz. Itulah F optionnya ya. Bisa? Iya. Untuk nomor 28. Selanjutnya itu ada soal nomor berapa ini? 27 ya. Saya copy dulu. Ini soal nomor 27. Oh, di sini pantesan. Pantesan. Ternyata begini ya. Soal nomor 27, 28, 29 ini ternyata di soal dikasih petunjuk. Oh, ini. Nah, ini ya. Kita tadi kan bahasnya langsung lihat tabel. Nah, ternyata di sini
Seharusnya nomor 2728 ini tadi pakai petunjuk data di sini. Nah, sekarang kita coba seandainya kita pakai data petunjuk ini untuk mengerjakan ya. Nih petunjuknya ini. Diketahui nomor 27. Nada C, frekuensi nada C itu adalah 264 Hz. Ya, ini data yang diketahui. Selanjutnya ada tabel ini. Yang ditanya adalah berapakah frekuensi nada D. Ya. Nah, gitu. Nah, tinggal bandingkan nih. Kalau C kan yang ini 24. Kalau D itu 27. Nah, berarti kita tinggal bandingkan pakai itu ya. Frekuensi nada D dibandingkan dengan frekuensi nada A, frekuensi nada C. Ini perbandingannya adalah 24/27. Nah, berarti kalau mencari frekuensi nada D, ini adalah 24/27 dikali frekuensi nada C. Nah, seperti ini. Ya. Jadi frekuensi nada D-nya adalah 24/27 dikali 264 Hz. Nah, berapa nih? 297 ya? 297 ya? 24 bagi 27 kali 264. 234,5. Iya, 297 ya? Kan harusnya 27/24 bukan? Tunggu sebentar. Oh, terbalik saya. Ya. Ini angkanya terbalik ya, sorry. Perbandingannya lurus kan? Ya, salah hitung saya. 27/24 ya. Ini. Nah, ini 27/24. Berarti 200? Atau lihat tabel aja. Nada D 297 ya. Nah, ternyata sama ya. 297 Hz. Nah, untuk soal-soal seperti ini, permasalahannya adalah ini. Kamu itu hanya harus ingat ini semua. Ya, jadi kalau kamu ingat ini perbandingannya untuk soal apapun, kalian bisa ngerjakan frekuensinya. Ya, jadi soal nomor 28, 29 tadi seharusnya dikerjakan pakai cara ini. Tapi saya tadi kan mengerjakannya pakai cara tabel. Kira-kira bisa ngerjainnya? Bisa. Bisa ya. Jadi untuk pekerjaan 28, 29 pakai cara kayak tadi ya. Harusnya sama. Jawabannya pasti sama dengan yang di tabel. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi berarti ini nggak perlu saya kerjain pakai cara itu ya? Nggak perlu. Iya, nggak perlu ya. Oke. Nah, selanjutnya soal berikutnya. Nomor 25, 26. Coba ini ya. Ini mengenai resonansi kolom udara. Nomor 25 ya. 25. Diketahui resonansi udara yang kedua. Resonansi udara yang kedua itu berarti yang diketahuinya N-nya. N-nya itu 2. Terjadi pada pipa organa dengan kecepatan V-nya itu 336 meter per sekon. Jika frekuensi garpu tala yang digunakan itu F 700 Hz. Yang ditanya di soal ini adalah berapakah tinggi kolom udara H. Ya. Nah, kita pakai rumus ini. Untuk jawabnya kan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ini rumusnya. Nah, V-nya ada, frekuensinya ada. Tinggal cari lambda. Nah, berarti kita ganti saja nih. Lambdanya itu kita ganti jadi begini. 4H dibagi 2N kurang 1 kali frekuensi. Karena kita tahu kan, ya kita tahu bahwa panjang kolom udara itu kan 2N kurang 1/4, ini kan, dikali lambda. Nah, karena kita cari lambdanya itu kita gantikan. Lambda itu jadinya gini, 4H per 2N kurang 1. Ini ngerti maksudnya? Ngerti. Oke, dah. Tinggal masukkan datanya kalau begitu.
V-nya itu 336. Ini 4 dikali. H-nya nggak tahu berapa. Ini kali 2. N-nya itu 2. Kurang 1. Ini kali F-nya 700. Nah, tinggal dipotong nih. 336. Ini 4H. Dikali 700. Dibagi 3. Dah, berarti berapa ini? Langsung saja saya buat begini ya. Hanya itu adalah 3 kali 336 dibagi 4 dikali 700. Nah, berapa ini? 36 cm. Ada 36 ya. Situ. Ada. 36 cm. Nah, seharusnya ini satuannya apa? Satuannya ini harusnya nanti 360 meter ya. Berapa? 0,36 ya? Iya, 0,36 jadi segini. Bisa ya? Bisa. Oke. Itu untuk soal yang nomor 35. Sekarang soal yang berikutnya. Untuk soal yang nomor 26. Di sini dikasih tahu resonansi dihasilkan oleh pipa organa tertutup dengan ketinggian kolom udara itu berarti hanya 60 cm. Cepat rambat itu V 480 meter per sekon. Kemudian yang ditanya ini frekuensi pipa organa pada saat itu ya. Berarti yang ditanya ini F. Nah, resonansinya ini nggak tahu resonansi keberapa ini. Resonansinya nggak tahu karena nggak tahu mungkin kita coba aja misalkan ya N-nya itu 1. Resonansi pertama. Berarti kita cari dulu nih lambdanya. Pakai rumus H sama dengan 2N min 1 per 4 lambda. Nah, hanya ini kita ganti jadi satuannya meter. 0,6 meter. Berarti hanya 0,6 sama dengan 2 kali 1 kurang 1 per 4 kali lambda. Berarti ini 0,6 kali 4 itu 2,4. Ini sama dengan lambda. Berarti lambdanya kita dapat 2,4 meter. Nah, baru bisa kita dapat frekuensinya. V sama dengan lambda kali frekuensi. V-nya 480. Lambdanya 2,4. Nah, kita bisa cari frekuensinya nih. Frekuensinya adalah 480 dibagi 2,4. Berapa nih? Ada angka 2-nya ya. 4.800 bagi 24. Ini dapatnya 200 Hz. Bisa? Bisa. Oke, itu untuk soal yang itu ya. Sebentar, saya coba tambahkan ini. Coba kita coba lagi 2 soal lagi misalnya. 20 berapa tadi? 24. 24 lagi ya. Coba nomor 24 ya. Saya copy dulu. Ini nomor 24. Garpu tala digetarkan di atas kolom udara. Diketahui di soal ini resonansi pertama itu N1. Terjadi pada tinggi kolom udara hanya itu 12,5 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara itu 340 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini berapakah frekuensi garpu talanya? Oke, berarti kita cari dulu lambdanya. Ya, cari lambda dengan rumus apa? H sama dengan 2N kurang 1 per 4. Ini kita kali dengan lambda. Berarti di sini hanya saya biarkan dalam bentuk satuan sentimeter ya. Jadi saya misalkan nih, ini
satuan hanya tetap dalam satuan sentimeter. Ini berarti 2 kali 1 kurang 1/4 kali lambda. Berarti lambdanya adalah 4 kali 12,5 dibagi dengan 2 kurang 1 itu 1 ya. Nah, ini berarti berapa itu? 4 kali 12,5. 0,5 meter ya? Ya, ini dapatnya 50 cm atau kita pakai 0,5 meter. Nah, kalau udah dapat itu baru bisa kita cari lambdanya ya. Pakai rumus ini V sama dengan lambda kali F. V-nya itu 340, lambdanya itu 0,5, ini F. Berarti F-nya adalah 340 dibagi 0,5. Berapa nih? 680 ya? 680 ya, karena tinggal dikali 2. Bisa ini? Bisa. Oke, masih ada beberapa soal lagi ya. Nah, tadi kan kita bilang katanya mau rencananya 2 jam. Kita sambung nanti malam bisa ya? Bisa. Oke ya, nanti sisanya yang masih belum kita sambung di malam aja ya. 8:30 tadi bilangnya. Jam berapa? 8:30 tadi ya? 8. Linknya masih sama ya? Pakai ini link Zoom-nya. Oke, itu dulu ya. Sampai ketemu nanti malam lah kalau gitu. Oke. Thank you, Pak. Yo, sama-sama. Yo, bye, Chris.